Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah analisis kompleks. Kita lanjutkan materi kita pada pertemuan minggu kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi kompleks dan transformasi fungsi kompleks ya. Oke, kita mulai saja. Kita mulai dengan fungsi kompleks. Saudara-saudara sekalian, mungkin Anda sudah tahu yang dimaksud dengan fungsi ya. Sama halnya pada fungsi kompleks. Ini sama saja, cuman perbedaannya di sini yang menjadi variabelnya itu adalah fungsi kompleks atau bilangan kompleks. Oke, misalkan saya mempunyai dua buah himpunan bilangan kompleks ya. Kita coba definisinya dulu ya. Oke, misalnya saya punya dua buah himpunan, sebut saja himpunan S dan himpunan P. S adalah himpunan bilangan kompleks. Sebut saja di situ ada sebuah bilangan kompleks yang merupakan anggota dari S, sebut saja Z ya misalnya. Oke, di sini saya punya Z sebagai anggota dari himpunan S. Kemudian di sini ada sebuah anggota yang mewakili himpunan bilangan kompleks yang lain, yaitu sebut saja W, sebut saja W. Oke. Maka di sini saya mempunyai dua buah himpunan bilangan kompleks. Ada sebuah fungsi yang dapat memetakan setiap anggota S ya. Sebuah fungsi yang bisa memetakan setiap anggota, jangan lupa setiap anggota dari himpunan S pada satu dan hanya satu anggota himpunan P. Sebut saja S dipetakan oleh sebuah fungsi yang disebut dengan fungsi kompleks ya. Sebut saja fungsinya itu adalah fungsi f. Oke, berarti f ini akan memetakan ya, akan memetakan Z pada himpunan S pada W atau menjadi W sebagai anggota dari himpunan P. Maka f inilah yang disebut dengan fungsi kompleks ya. Jadi sebuah fungsi atau sebuah hubungan ya, sebuah hubungan yang memetakan anggota atau semua anggota S, sebut saja Z di sini sebagai salah satu anggotanya, pada satu dan hanya satu anggota himpunan P. Sehingga F ini bisa kita tuliskan sebagai atau FZ itu akan sama dengan W. Maka F di sini disebut dengan fungsi kompleks. Gitu ya. Jadi sama saja dengan fungsi pada dasarnya ya, pada biasanya. Perbedaannya di sini variabelnya itu adalah bilangan kompleks. Dan jangan lupa kita ingat-ingat kembali pada pertemuan sebelumnya bahwa Z itu adalah X ditambah, di mana Z itu adalah X plus I kali Y ini kan ya. Oke, artinya W juga karena himpunan bagian dari himpunan atau anggota dari himpunan P, maka W juga merupakan bilangan kompleks. Gitu ya, itu yang maksud dengan fungsi kompleks. Kita ambil contoh. Misalnya jika Fz sama dengan sebut saja 3Z gitu ya. Jika Fz sama dengan 3Z. Jangan lupa kalau fungsi itu kan memetakan. Artinya kalau di sini Fz, maka di sana ada Z. Gitu kan ya? Sama dengan kalau pada saat fungsi biasa, Fx, fungsi linear misalnya. Fx sama dengan 2x tambah 1. Berarti kalau yang dipetakannya E, maka bayangannya juga X. Di sini yang dipetakannya adalah Z. Maka di situ ada bayangannya juga Z. Nah, sebut saja misalnya jika Fz adalah 3Z gitu. Misalnya tentukan yang pertama F2 misalnya. Tentukan F2. Berarti Z-nya kita substitusi, kita ganti dengan angka 2. Karena di situ jelas bahwa Fz sama dengan 3Z. Berarti kalau 2 dipetakannya kemana? Jangan lupa 2 juga merupakan bagian dari bilangan kompleks. Tapi yang ada hanya bagian realnya saja. Kan begitu ya. Nah sehingga kalau F2 itu berarti 3 kali 2 ya, tentunya sama dengan 6. Apakah 6 juga bilangan kompleks? Iya, dia bilangan kompleks. Tapi yang muncul hanya bagian
realnya saja begitu. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau dalam bentuk X dan Y. Saya nomor 2. Atau yang B. Jika ini nomor 2 ya, sorry. Nomor 1, nomor 2. Jika F, sebut saja X, FXY sama dengan, misalnya di sini 2X ditambah IY misalnya. 2X ditambah IY. Ini berarti fungsi kompleks juga. Karena apa? Z, yaitu X ditambah IY, juga bisa dituliskan sebagai F, X, Y, atau sebagai X, Y. Misalnya kita akan menentukan FZ-nya apa? FZ-nya apa? Tentukan FZ misalnya. Tentukan FZ. Oh, berarti kita harus mensubstitusi. Kita harus mencari pengganti. Karena di sini penulisan X, Y harus diganti dengan Z, maka otomatis di ruas kanan X dan Y-nya harus dicari penggantinya begitu. Pengganti untuk X dan Y-nya. Nah, maka kita akan kembali bagaimana mengubah Z ke dalam bentuk X dan Y. Gitu ya. Kita coba lanjutkan sini. Oke, kita tahu bahwa Z itu sama dengan X ditambah IY. Ya kan? Nah, sekarang apa sekawannya? Kita lihat sekawannya. Sekawan dari Z atau Z top Y itu apa? Masih ingat? Sekawan dari Z. Kalau Z-nya adalah X tambah IY. Berarti sekawannya apa? Iya, bagus ya. Berarti X dikurangi IY. Nah, karena kita ingin mencari pengganti, saya ulangi, kita ingin mencari pengganti dari X dan Y, karena di sini yang ditanya adalah FZ ya, yang ditanyanya adalah FZ. Kita cari pengganti X dan Y. Maka dari dua bentuk kompleks ini, yaitu Z dan sekawan dari Z, kita bisa mencari X dan Y-nya dengan cara apa? Ya, dengan cara mengeliminasi ya, atau mensubstitusi boleh. Misalnya kita coba pakai mengeliminasi. Kita coba ini kurangi ya, kita kurangi. Berarti di sini Z dikurangi sekawan dari Z itu akan sama dengan ini X dikurangi X itu hilang ya, berarti ya. Ini hilang. Maka yang ini tinggal IY dikurangi minus IY. Jadi apa? Jadi positif ya. Berarti di sini Z dikurangi sekawan dari Z itu sama dengan 2IY. Gitu ya. 2IY. Maka diperoleh di sini Y-nya. Jadi Y-nya apa Y-nya? Y-nya adalah berarti Z dikurangi sekawan Z dibagi dengan 2I. Ini Y-nya. Atau pengganti dari Y. Jelas ya? Nah, sehingga untuk mencari pengganti X-nya, kita kembali sekali lagi kita eliminasi. Kalau Z-nya adalah X ditambah IY, dan sekawan dari Z adalah X dikurangi IY, sekarang kita coba tambahkan. Kita tambahkan, maka di sini adalah Z ditambah sekawan dari Z sama dengan, kita tambahkan ini, X ditambah X adalah 2X, sedangkan IY ditambah minus IY, ini berarti saling menghilangkan ya. Ini, sehingga diperoleh X-nya apa? X-nya adalah iya Z ditambah sekawan dari Z dibagi dengan 2. Nah, ini X-nya. Itu X-nya. Sekarang kita punya pengganti Y dan pengganti X. Maka pertanyaan ini akan bisa terjawab. Tentukan FZ katanya. Jangan lupa kalau di sini Z, di sana harus muncul Z juga. Di sini X, Y, maka di sininya ada X, ada Y. Sekarang FZ, berarti harus muncul Z juga di ruas kanan. Tinggal disubstitusi saja. Jadi X-nya kita ganti dengan Z ditambah sekawan dari Z dibagi 2. Dan Y-nya kita ganti dengan Z dikurangi sekawan dari Z dibagi dengan 2I. Kemana?
Ya ini ke soal. Di sini 2X ditambah I, Y. Jelas ya? Kita substitusi. Saya tulis di sini. Oke. Maka FZ itu sama dengan yang tadinya 2X ditambah I, Y, kita substitusi X dan Y-nya. Jadi FZ sama dengan 2 kali X-nya kita ganti. Kita ganti dengan Z ditambah sekawan Z dibagi 2. Sini Z ditambah sekawan Z dibagi 2. Itu X-nya kita ganti. Ya. Ditambah IY. Ditambah IY. Berarti di sini ditambah I, Y-nya kita ganti. Ya. Y-nya kita ganti dengan Z dikurangi sekawan Z dibagi 2I. Z dikurangi sekawan Z dibagi 2I. Begini. Jelas ya? Jadi mudah sekali. Nah, maka hasilnya adalah sama dengan 2 kali Z ditambah sekawan Z dibagi 2. Ini 2 bisa kita hilangkan ya. Kita hilangkan, maka yang tinggal Z ditambah sekawan Z. Ditambah I kali Z dikurangi sekawan Z dibagi dengan 2I. I-nya juga bisa hilang ya. I-nya bisa kita hilangkan. I-nya kita hilangkan. Oke, maka yang tinggal di sini Z per 2 gitu ya. Z per 2. Z per 2 dikurangi sekawan Z dibagi 2 juga. Baru kita kelompokkan. Kita kelompokkan mana yang termasuk Z dan yang termasuk sekawan dari Z. Jelas ya? Oke, maka di sini kita jumlahkan ke sana. Z ditambah Z per 2. Saya ulangi, Z ditambah Z per 2. Berarti berapa tuh? Ini 1, ini setengah. Berarti 1 setengah atau 3 per 2. Iya, atau 3 Z per 2. Itu Z-nya. Kemudian di sini Z dikurangi Z per 2. Sekawan Z maksud saya. Sekawan Z dikurangi sekawan Z bagi 2. Tinggal setengahnya atau ditambah ya. Sekawan Z dibagi 2. Maka ini adalah FZ-nya. Itulah yang maksud dengan fungsi kompleks. Jadi bisa dalam bentuk Z, bisa dalam bentuk X, Y. Nah, kalau dalam bentuk X, Y, Anda harus mengubah. Ya, harus mengubah atau mencari pengganti dari X dan pengganti dari Y-nya. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang apa yang maksud dengan transformasi fungsi kompleks? Sudah ya, bisa dipahami? Silakan Anda simak nanti ya, dipelajari ulang. Oke, kita lanjutkan dengan transformasi. Transformasi. Iya. Transformasi fungsi kompleks. Ya, kita definisikan ya. Jadi yang dimaksud dengan transformasi fungsi kompleks itu seperti apa? Tadi kita katakan bahwa jika terdapat dua buah fungsi, jika terdapat dua buah himpunan ya, tentunya dalam bidang kompleks ada himpunan bilang kompleks S, ada himpunan bilang kompleks P. Nah, korespondensi yang menghubungkan semua anggota ya, korespondensi yang menghubungkan Z pada bidang Z ya. Mana Z juga adalah bilangan kompleks. Pada W yang ada pada himpunan P tadi, korespondensinya itu dinamakan pemetaan atau sering disebut dengan transformasi. Dalam hal ini nanti
Z yang merupakan X, Y itu akan ditransformasi ke W bilang kompleks lain. Sebut saja W itu adalah U ditambah VI gitu ya, atau U, V. Jadi kalau Z-nya adalah X, Y, yaitu dalam bentuk X ditambah IY gitu kan. Nah, korespondensi antara Z dan W dengan W itu adalah U, V misalnya, atau bilangan kompleks lain yang ditulis sebagai U ditambah I, V, maka korespondensi itu disebut transformasi. Jadi memindahkan X, Y ke dalam bentuk U dan V. U, V. Itu namanya transformasi. Jadi ada pengubahan begitu. Jelas ya? Nah, sekarang misalnya kita coba. Kita ambil contoh misalnya. Misalnya saya punya FZ itu sama dengan Z kuadrat misalnya. FZ sama dengan Z kuadrat. Misalnya di sini tentukan gitu ya. Tentukan F dari X, Y misalnya. Tentukan F dari X, Y. Lalu di situ adalah FZ. FZ sama dengan Z kuadrat. Tentukan F, X, Y-nya. Ya. Nah, artinya di sini, bukan tentukan transformasi. Maaf ya, kita bahas tentang transformasi. Misalnya tentukan transformasi dari FZ misalnya. Bagaimana pengubahan dari FZ ini ke dalam bentuk U dan V, atau U-nya apa, V-nya apa begitu ya. Kalau FZ-nya adalah Z kuadrat. Jelas ya? Oke, kita misal FZ itu adalah W yang tadi kan. Misalkan FZ itu adalah W. Artinya W atau FZ itu adalah Z kuadrat. Kan gitu ya. Dan W tadi adalah U, V atau U ditambah IV. Berarti di sini U ditambah IV itu sama dengan Z kuadrat. Kita tahu bahwa Z tadi apa? Z itu adalah X ditambah IY. Kita ganti. Berarti di sini X ditambah IY dikuadratkan. Ya kan? Sehingga di sini diperoleh, kita kuadratkan X kuadrat ditambah 2 kali X kali I kali Y ya. Ini adalah 2I XY. Itu kan? 2I XY. Kemudian di sini ditambah I kuadrat. I itu apa? I itu akar minus 1 kan? Kalau dikuadratkan jadi minus 1 kali Y kuadrat, berarti minus Y kuadrat. Nah, sekarang kita kelompokkan mana bagian real dan mana bagian imajinernya ya. Oke, sama dengan ini bagian realnya. Berarti X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah I kali 2XY. Ini saya kasih tanda kurung ya. Saya kasih pembeda mana bagian real dan mana bagian kompleksnya. Dan ini adalah U ditambah I kali V. Nah, sekarang kita transformasi. Kita transformasi mana U-nya dan mana V-nya. Maka di sini sudah kelihatan sekali ya bahwa jadi transformasinya berarti U-nya adalah X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Jadi ini ya bagian realnya. Dan V-nya itu adalah 2XY. Ini transformasinya. Ini bagaimana mengubah begitu ya? Bagaimana mengubah XY atau bilangan kompleks Z X, Y ke dalam bentuk W, karena dia harus berkorespondensi atau pemetaannya itu seperti apa, ditransformasinya kayak apa. Nah, di sini XY kita transformasi menjadi UV.
di mana U-nya adalah X kuadrat dikurangi Y kuadrat, dan V-nya adalah 2XY. Jadi kalau kita ingin mencari bentuk transformasi lain, di sini kan tentukan transformasi dari FZ. Ya, transformasi dari FZ. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya, tentukan transformasi dari, misalnya ada soal nomor 2 ya. Soal nomor 2, misalnya tentukan transformasi dari F, sebut saja misalnya 3,1 misalnya. Bagaimana transformasi dari F 3,1? Ini tadi jika FZ-nya adalah Z kuadrat yang tadi ya, soal yang pertama. Nah, kita kan tahu di sini U-nya, jawab ya. Tadi U-nya adalah X kuadrat kurangi Y kuadrat. U-nya adalah X kuadrat kurangi Y kuadrat. Nah, sehingga transformasi dari 3,1 berarti di sini X-nya kita ganti dengan angka 3 dan Y-nya kita ganti dengan angka 1. Karena tadi kan yang ditanya fxy ditransformasi ke dalam UV. Berarti di sini kita lihat bahwa transformasinya berarti U sama dengan, kita ganti X-nya dengan 3. Berarti 3 kuadrat dikurangi Y-nya dengan 1 kuadrat. Atau U-nya adalah 9 kurang 1 sama dengan 8. Jadi transformasi angka 3 ya, angka 3,1 ini U-nya kita ganti dengan 8. Dan V-nya di mana V di situ adalah 2XY, maka V-nya adalah 2 kali X-nya 3, Y-nya 1 sama dengan 6. Itu bentuk transformasi dari F 3,1, yaitu berapa? U-nya 8, V-nya 6. Nah, itu yang maksud dengan transformasi dari fungsi kompleks. Jadi sebenarnya mudah sekali ya. Tolong Anda pahami definisinya. Ini tadi tidak saya tuliskan secara teori definisi dari fungsi kompleks maupun transformasi dari fungsi kompleks. Itu sekedar gambaran ya. Gambaran bagi para mahasiswa untuk mencoba. Silakan Anda kembangkan dengan soal-soal yang lainnya. Silakan Anda kembangkan sekali lagi ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.